Bila hari ini kita bersuka cita, kita mau memuji dan memuliakan namanya, Raja di atas segala raja. Sungguh hati kami percaya Tuhan, Kau sumber kemenangan di dalam hidup kami. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yesus, lebih lagi serukan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, mulialah Engkau, ajaib yang Kau perbuat atas hidup kami Yesus. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yesus, syukur atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Bila kita lebih lagi bersorak bagi Tuhan, sebab ya dan amin segala yang Dia firmankan atas hidup kita. Katakan, hidupku ditentukan oleh firman dan rencanamu. Dicintai, diberkati, diubahkan oleh anugerah-Mu. Serukan, ya dan amin setiap perkataan-Mu, ya dan amin setiap
janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesusku. Terima kasih Tuhan buat segala kasih-Mu, Yesus. Katakan, hidupku ditentukan oleh firman dan rencana-Mu. Dicintai, diberkati, diubahkan oleh anugerah-Mu. Katakan, ya dan amin setiap perkataan-Mu. Ya dan amin setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Oh Yesus, besarlah kasih-Mu Tuhan, mulialah Engkau. Oh haleluya. Ya dan amin setiap perkataan-Mu. Ya dan amin setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Ya dan amin setiap perkataan-Mu. Ya dan amin setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Sempurna Kau Yesus. Sempurna Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang terbesar, Kau Bapa yang perkasa. Mari kita katakan, oh, sekali lagi diserukan, oh, katakan selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam.
imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Lebih lagi serukan. Sekali lagi katakan. Katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuat. Lebih lagi katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuat. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuat. Sekali lagi serukan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuat. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Besar di dalamku, sungguh Kau terbesar Tuhan. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan dipilihkan untuk duduk kembali. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang baik, teramat baik dalam hidup kami. Kau Bapa yang setia, kepadamu saja kami percaya dan berserah sepenuhnya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila kita katakan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat.
tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kita katakan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, imanku berkata, Kau Tuhan yang pegang kuasa, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, kami tetap percaya Tuhan, sebab sungguh rencana-Mu terindah dalam hidup kami Yesus. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. sekalipun ku dalam lembah gelap, dan kami katakan, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Kami katakan Tuhan, Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Katakan, walaupun masalahku masih ada, kami katakan tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah.
Tuhan yang setia. Katakan, iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Lebih lagi serukan, iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Yesus, sungguh Kau Bapa yang setia Tuhan, Bapa yang kami percaya, sumber kekuatan kami. Sekalipun di dalam badai kami tak takut lagi Tuhan, sebab Kau Allah yang selalu beserta kami. Kau Allah yang selalu memegang tangan kami. Kau Bapa yang menopang setiap kami, setiap langkah-langkah kami. Kami mau berjalan hanya bersama-Mu Tuhan, sebab bersama-Mu Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan kebaikan-Mu. Sekalipun banyak tantangan, banyak masalah yang kami hadapi, tapi kami percaya Kau yang selalu menolong kami, yang bukakan jalan bagi kami. Dengan iman kami percaya hanya kepadamu, Yesus Allah yang besar, Kau Bapa yang termulia. Haleluya. Inilah setiap kami Tuhan, kami mau bawa hidup kami kepadamu, kami mau berserah sepenuhnya kepadamu. Dan biarlah Kau yang berkuasa, Kau yang bertata, Kau yang berdaulat atas kami. Yesus Tuhan, kami mau bukakan hati kami kepadamu, sebab Kau Allah pusat di dalam hidup kami. Sebab tak ada Allah yang seperti Engkau, Bapa yang setia, Allah yang mulia, Allah yang besar. Yesus, kami mau menaikkan syukur kami bagi kemuliaan-Mu, bagi keagungan-Mu. Yesus, haleluya. Biarlah segala pujian, biarlah segala hormat hanyalah kepadamu, Allah yang besar. Yesus Tuhan, Allah Raja damai yang kami percaya. Selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami mau mengagungkan Engkau, Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas segala kasih-Mu, atas segala kemurahan-Mu, atas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Inilah hidup kami Yesus, kami mau bawa sepenuhnya kepadamu, Allah yang besar, termulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan,
Aku punya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu, meneduhkan jiwa batin kami di hadapan-Mu, untuk mendengarkan-Mu berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang sangat terbatas. Kami memohon kepada Tuhan supaya Engkau mengendalikan hati, pikiran, dan perasaan kami yang hanya tertuju kepadamu dan kepada firman-Mu yang akan diuraikan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar ini memampukan kami untuk memahami dan mengerti. Tetapi tidak hanya mengerti, tetapi juga Roh Allah yang menolong kami untuk kami hidup di dalamnya. Karena firman-Mu itulah yang meneguhkan kami di dalam menghadapi setiap tantangan yang tidak mudah di depan kami. Tuhan, tolong kami. Kami memberi telinga hati, pikiran kami kepadanya. Dan biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi firman-Mu itu lewat hamba-Mu yang terbatas ini. Kau kendalikan seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita memasuki awal Juli ini, 6 bulan telah kita lewati tahun 2026 ini. Dan saya meyakini bahwa perubahan dunia di mana kita saat ini ada sangat cepat sekali. Salah satu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, barangkali yang seumuran dengan saya masih ingat namanya Yellow Page. Ada yang tahu Yellow Page ya? Buku kuning. Nah, ya barangkali Pak Yohanes masih ingat itu buku kuning. Oh enggak tahu lagi, enggak ingat. Ibu Suryanita pasti ingat lahiran Bang. Buku kuning itu adalah buku di mana nomor telepon siapapun kita bisa temukan di situ. Jadi kalau kita mau melihat atau mau mencari nomor telepon siapa, maka tinggal kita cari nama. Nama siapa yang kita mau telepon. Contoh misalnya Michael, maka kita bisa lihat, kita buka Yellow Page itu tuh atau buku kuning itu tuh buku Telkom yang akan kita bisa mencari namanya Michael. Michael yang mana? Oh, tinggal di Pangkal Pinang. Pangkal Pinangnya di mana? Nah, bisa kita cari di Yellow Page itu. Nah, seiring dengan waktu
tentu buku Yellow Page kalau diterbitkan lagi sudah tidak memadai sehingga muncul HP. Ya, HP di mana semua ada nama-nama di situ. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tentu perubahan yang begitu cepat itu tidak hanya itu membawa kebaikan tetapi juga membawa kekhawatiran dan bahkan sampai keputusasaan karena hal-hal yang akan dilakukan itu tidak lagi barangkali sudah tidak relevan apa yang dilakukan hari ini, hari esok bisa relevan. Sehingga itu akan menjadi persoalan sendiri di tengah-tengah kehidupan setiap manusia. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, di tengah segala perubahan yang begitu cepat itu, saya katakan tadi bahwa tidak jarang orang mengalami keputusasaan sehingga di dalam situasi itu perlu kita memiliki satu pegangan, satu tempat kita bersandar. Siapakah itu adalah tidak bisa tidak kita hidup melekat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kedekatan kita itu dibangun daripada pengenalan kita akan Tuhan. Bukan sekedar tahu. Itulah sebabnya seorang hamba Tuhan, seorang namanya Daniel yang dibuang di Babel, di mana pada waktu orang-orang Yehuda dibuang ke sana, mereka mengalami keputusasaan dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi takut dan khawatir hari esok mereka. Dan di tengah situasi itu, maka Daniel berkata di dalam Daniel 11 ayat 32b berkata begini, tetapi umat yang mengenal Allahnya tetap kuat. Ya, perhatikan berkata-katanya itu, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Tidak hanya kuat tetapi juga dapat bertindak. Nah, persoalannya di situ bukan sekedar tahu, tetapi juga adalah mengenal. Apa bedanya tahu dan mengenal? Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, barangkali Anda semua memiliki HP bukan? Dalam HP saudara-saudari pasti ada ratusan bahkan ribuan nomor kontak dan nama yang ada di situ. Pertanyaannya, berapa persen Anda mengenal orang yang ada di HP yang Anda miliki? Saya punya hampir lebih dari 1000 nomor kontak yang ada di sini. Tapi tidak semua, saya harus akui tidak semua yang ada namanya di sini, nomor kontaknya ada di sini saya kenal. Banyak sekali kalau ada orang yang nelpon saya yang jarang saya membangun komunikasi, itu saya bertanya-tanya, ini siapa, nomor siapa? Kalaupun ada namanya ini, katakanlah namanya Michael. Michael siapa? Kenapa bisa demikian Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan? Sekalipun nomor kontaknya ada di HP saya, namanya ada di HP saya, tetapi saya bisa lupa namanya, bahkan seringkali saya tidak mengenal. Nah, apa yang membedakan dengan tahu dan kenal itu? Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, tahu artinya hanya sekedar memiliki pengetahuan akan seseorang. Boleh dicari tahu untuk namanya, di mana tempatnya, dia anak siapa, orang tuanya siapa, di mana tinggalnya, keluarganya seperti apa. Bisa. Tetapi apakah dengan demikian kita mengenal orang itu dan orang itu mengenal kita? Saudara, kata mengenal di sini artinya memiliki relasi interaksi yang semakin akrab dengan orang itu. Demikian juga kita kepada Tuhan. Banyak orang tahu namanya Yesus, tapi Yesus siapa bagi dia itu sesuatu hal yang berbeda. Apakah ia memiliki relasi dengan kepada Yesus? Apakah ia memiliki kedekatan yang semakin akrab dengan Kristus? Itu sesuatu hal yang berbeda. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, di tengah zaman yang terus berubah itu, saya sudah katakan tadi, kita terus membangun keakraban kita dengan Tuhan.
Keakraban itu semakin hari kita menjadi mengenal Dia. Dan ketika kita mengenal Tuhan, maka kata Daniel 11 ayat 32, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Artinya memampukan kita melewati masa sukar tanpa menjadi berputus asa. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah di tengah situasi dan keadaan yang saat ini dihadapi, banyak orang yang mengalami kecemasan dalam hidupnya, mengalami kekhawatiran di dalam hidupnya, ketakutan menguasai dirinya karena ia bersandar pada kemampuan dan kekuatannya. Dia tahu Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan, tidak memiliki keakraban dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, yang kemudian ya ketika kita di tengah masalah yang begitu hebat itu memampukan kita untuk katakan sekali lagi tidak berputus asa. Ya, ketika kita mengenal Tuhan, maka itu akan menyanggupkan kita untuk terus bertindak, yaitu melangkah berjalan bersama dengan Tuhan sampai kita mencapai masa depan indah yang Tuhan rencanakan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Tadi kita nyanyi, walaupun gunung tak berpindah, aku tetap percaya. Bila engkau ada di sampingku. Saya tadi merenungkan kata di samping itu, saudara. Apa memang Tuhan ada di samping kita? Ini kadang-kadang juga lagu agak-agak sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tuhan itu tidak ada di samping kita. Alkitab mengatakan Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Itu bedanya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita menyadari Dia ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kenapa seringkali kita memberi tempat Tuhan di samping kita? Karena barangkali relasi kita tidak dekat dengannya. Oleh karenanya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, di tengah situasi itu, kita perlu membangun semakin akrab dengan Tuhan. Dengan keakraban kita dengan Tuhan, maka kita akan mengalami Dia. Dan hidup kita akan menjadi berbuah. Nah, di tengah situasi seperti itulah saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak lagi melihat ke belakang tetapi melihat Kristus yang ada bersama dengan dia. Dan melihat tujuan yang Allah berikan kepada dia, bukan kepada yang lain. Yaitu Paulus ketika pada waktu ia ada di Roma, ketika di penjara, ia menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Di mana jemaat di Efesus adalah jemaat yang dia rintis dan ia melayani selama 2 tahun di sana. Dan di tengah itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, salah satu tulisan Paulus yang sangat terindah adalah di Efesus. Di mana ia menggambarkan hubungan Tuhan dengan Kristus itu adalah sebagai hubungan suami istri. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya kalau kita melihat dan memperhatikan hal-hal apa yang telah dikerjakan dan dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi hidup kita, maka saya meyakini dan percaya di tengah segala keadaan dan situasi yang ada, kita tidak akan pernah mengalami kecemasan. Kita akan tetap menjadi kuat dan di tengah segala keadaan yang sulit itu pun kita mampu bertindak kalau kita bersandar kepada Tuhan. Saudara, mari kita melihat firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus di jemaat Efesus ketika ia masih di penjara di Roma. Dikatakan begini, Efesus 3 ayat 14 sampai 17. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi
menerima namanya. 16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, di sepanjang bulan Juli ini kita akan merenungkan tulisan Paulus ini kepada jemaat di Efesus di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Tetapi hari ini kita sampai batasi pada pasal 17 dulu saudara-saudari. Mengapa demikian? Dari tulisan Paulus ini Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana kita mengalami keakraban dengan Tuhan. Dalam iman kepada Dia, melalui iman kepercaya kita kepada Tuhan, itu akan membawa kita semakin hari bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Semakin bertumbuh dalam keakraban kita dengan Dia. Semakin dalam hubungan kita dengan Dia. 3 atau 4 hari yang lalu Bapak Ibu, 4 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada anak-anak image dalam camp bahwa percaya kepada Tuhan itu tidak sekedar hanya tahu. Ya, tidak hanya sekedar kita menyetujui Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Menyerahkan hidup itu diawali daripada waktu kita memberi diri untuk dibaptis. Dan setelah kita dibaptis, maka kita dimeteraikan oleh Tuhan menjadi anaknya. Dan kalau kita disebut sebagai anak, ini adalah satu hak istimewa yang diberikan kepada kita. Saya ulang saudara-saudari, ya. Awal dari penyerahan diri kita kepada Tuhan pada waktu kita memutuskan diri untuk dibaptis. Itu sebabnya orang tua yang anaknya sudah remaja, sudah percaya kepada Tuhan, tahu siapa Tuhan, setuju dengan Tuhan, ditanya kepada dia mau menyerahkan diri enggak kepada Tuhan. Dan kalau dia sudah berkata, iya ma, iya pak, aku menyerahkan diri kepada Tuhan, dorong dia untuk memberi diri dibaptis. Kenapa saudara-saudari dengan demikian? Sesungguhnya ketika pada waktu orang itu dibaptis, ia menyatakan bahwa aku tidak lagi hidup di masa laluku, tapi aku hidup sekarang bersama dengan Kristus. Itu saudara-saudari. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, anak-anak muda, anak-anak remaja. Kalau engkau berkata aku percaya kepada Kristus, cek sejauh mana percayamu kepada Dia. Apakah engkau menyerahkan dirimu kepada Dia? Mulai dari yang saya katakan tadi, memberi diri dibaptis. Jangan-jangan saudara engkau masih meragukan Dia. Nah saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dari tulisan Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Efesus ini, untuk kita bisa membangun keakraban kita dengan Tuhan melalui iman. Iman yang membuahkan relasi yang semakin dengan akrab dengan Tuhan. Maka ada 3 hal yang kita bisa dapatkan di sana. Pertama adalah iman adalah karena anugerah dari Allah Bapa. Perhatikan baik-baik saudara-saudari. Iman datangnya adalah merupakan anugerah dari Allah Bapa. Nah saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau dikatakan ini anugerah, perhatikan baik-baik di ayat 14 sampai dengan ayat 15. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Kata menerima itu artinya mendapatkan sesuatu pemberian. Pemberian di sini adalah suatu hadiah, bukan hasil usaha, bukan hasil kerja keras, tetapi pemberian, hadiah yang kita dapatkan daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan,
Kalau saya berkata tadi, iman itu adalah karena anugerah Allah Bapa. Iya, kita dapat percaya kepada Tuhan bukan karena kita, bukan karena yang lain, bukan, tetapi karena pemberian daripada Tuhan, bukan hasil usaha kita. Beberapa tahun yang lalu saudara-saudari, nanti juga saya akan sampaikan kemarin lusa saya sudah sampaikan juga. Ada seseorang namanya Koal, tahun 2021. Dia berteman dengan Ko Iwan. Dan dalam pertemanan mereka, akhirnya anaknya pada waktu itu mengadakan acara syukuran ulang tahun Sweet 70, anak pertamanya. Namanya Wawa. Dan akhirnya dia mengundang teman-temannya. Dan di dalam undangan teman-temannya itu dia bertanya kepada Iwan. Ko Iwan, saya ingin mau mengundang pendeta. Siapa ya yang bisa untuk datang ya untuk mendoakan anak saya. Dan akhirnya Ko Iwan kasihlah nomor telepon saya kepada Koal. Koal menghubungin saya via WA, dia berkata, Pak, saya mau mengundang Bapak dalam acara HUT ke-17 anak saya. Gitu. Acaranya saya kirim undangan ini, ya mohon maaf hanya via WA. Saya berkata kepada dia, saya jawab dan respon WA-nya itu sekalipun saya belum kenal dia. Saya berkata, saya pastikan hadir. Perkataan itulah yang membawa dia akhirnya mengenal Tuhan. Kenapa? Karena saat itu adalah saat masa COVID. Di masa COVID itu dilarang untuk orang-orang berkumpul banyak. Dan semua orang yang dia undang, hampir semua orang yang dia undang menyalahkan dia. Kenapa? Karena ada larangan itu nggak boleh. Itu kan masa COVID Delta itu. Itu COVID Delta itu COVID yang sangat luar biasa. COVID-19 Delta itu, jenis Delta itu banyak sekali korban jiwa yang meninggal. Nah, di saat itu ke orang dekatnya, teman dekatnya, keluarganya berkata, waduh kamu ini ya ngundang orang dalam kondisi seperti ini. Dan banyak orang berkata kepada dia, nanti saya usahakan ya. Tetapi perkataan saya kepada dia, saya pastikan hadir, membuat dia menjadi sesuatu yang berbeda. Dan akhirnya dia bertanya itu kepada saya, Pak, kenapa Bapak memastikan hadir? Saya bilang, ya saya pastikan hadir untuk hal itu aja. Gak ada maksud yang lain, gak ada. Lalu akhirnya dia datang beribadah sampai hari ini. Sekeluarga mengenal Tuhan. Saudara, apakah karena perkataan saya itu makanya dia datang kepada Tuhan? Bukan. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang suka ngolok-olok orang Kristen. Salah satu temannya di pasar itu adalah Ibu Anyun. Ya, tiap kali berjumpa dengan Ibu Anyun, haleluya, Cenyun. Dan Cenyun berkata, ya saya tetap berdoa buat Anda. Suatu kali engkau akan mengenal Tuhan. Dan tepat tahun 2021 itu, lewat perkataan yang saya sampaikan itu, ia akhirnya membuka diri, terbuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Sampai akhirnya satu keluarga itu menerima Tuhan dan mereka dibaptis. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga seluruh hidup kita, kan Tuhan punya cara untuk membawa kita untuk mengenal Dia. Dalam diri saya juga begitu, saya pernah cerita bagaimana saya berjumpa secara pribadi dengan Kristus lewat seorang pedagang beras yang baru bertobat 3 bulan. Dia mengenalkan Kristus ya dalam ketika ia datang ke rumah om saya, dan akhirnya saya membuka hati untuk menerima Yesus. Sekalipun pada waktu itu
Saya sudah jadi disebut orang Kristen karena orang tua saya Kristen. Saya aktivis gereja. Tetapi di umur 24 tahun itulah saya berjumpa secara pribadi dengan Kristus lewat pedagang beras itu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi bukan karena usaha saya, bukan karena usaha manusia untuk membawa orang kepada Kristus. Tetapi adalah kebaikan yang kita terima dari Allah. Dia memilih kita, dia mengangkat kita menjadi anaknya. Itu sebabnya disebut adalah keluarga di situ. Artinya saudara-saudari, diangkat kita menjadi keluarganya Tuhan. Keluarga kerajaan Allah. Makanya gereja kita itu keluarga masa depan cerah. Artinya setiap orang yang percaya dan berhimpun dalam komunitas gereja Kristen Perjanjian Baru, mereka disebut adalah keluarga Allah. Keluarga yang notabene adalah seorang yang telah diberikan anugerah oleh Tuhan untuk menjadikan dia sebagai anak. Saudara-saudari, kan waktu kita menjadi anak kan kita enggak memilih, bukan? Adakah yang memilih di antara kita ini yang pernah jadi anak dan kita sekarang jadi punya anak? Apakah kita memilih orang tua kita, ayah dan ibu kita? Siapa ayah dan ibu kita? Kan tidak, bukan? Kita hingga memilih kenapa saya lahir di tengah keluarga begini. Ya. Kalau boleh dipilih, saya nggak mau lahir di tengah keluarga ayah papa mama saya. Yang pada waktu itu mengalami kekurangan banyak. Saya lebih memilih jadi anak presidennya Donald Trump. Tapi kan nggak bisa saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Saya memang dilahirkan di tengah keluarga seperti itu. Untuk mengalami Tuhan. Cara Tuhan untuk memperjumpai saya dengan dirinya, saya lahir di tengah keluarga ini. Jadi gak ada pilihan, gak bisa memilih. Sama ketika kita diangkat menjadi anak Allah, itu bukan pilihan kita. Tetapi karena anugerah Allah dalam hidup kita. Amin. Ya, semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan terhadap hidup kita, terhadap diri kita. Yang kedua saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Iman yang membuahkan relasi yang semakin akrab dengan Kristus adalah iman adalah karya Roh Kudus. Perhatikan ayat yang ke-16 saudara-saudari, dikatakan demikian. Aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Ketika pada waktu kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, maka Ia memberikan rohnya di dalam hidup kita. Dia ada di dalam batin kita yang membawa kita untuk semakin hari mengasihi Tuhan. Semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Iman kita diteguhkan oleh rohnya itu. Untuk kita tetap bersama dengan Dia. Dan terus memiliki kerinduan yang dalam di dalam pengenalan kita akan Dia. Di tengah segala keadaan dan situasi yang ada. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Iman adalah karya Roh Kudus yang Ia berikan di dalam batin kita. Kita mengalami pertumbuhan iman. Tidaklah terjadi karena usaha manusia. Tidak. Bukan saudara. Kalau kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu bukan karena usaha kita. Tetapi karya Roh Kudus. Yesus memberikan perumpamaan tentang benih yang ditabur. Benih yang ditabur saudara, ketika seorang petani menabur benih. Entah apapun benih yang ditabur, padi, jagung, pepaya dia, apalagi ya, semangka dia. Ya, apalagi melonkah dia? Adakah orang bisa berusahakan pertumbuhan daripada benih yang dia tabur itu? Kalau saudara melihat atau pernah menabur namanya kacang tanah atau kacang hijau, pernah Anda melihat? Terus Anda lihat, terus kerjakan supaya dia bisa tumbuh? Gak ada. Anda habis menabur, Anda tinggalkan bukan?
Betul nggak? Iya. Kemarin lusa saya menyampaikan, saya 3 minggu lalu atau awal Juni, saya mau beli pepaya. Kenapa saya mau beli pepaya? Saya cari pepaya di mana-mana itu kok pepaya langka di Pangkal Pinang. Saya suka makan pepaya dan akhirnya saya berpikir, saya beli pepaya, saya akan ambil bijinya untuk saya semai dan kemudian kalau dia sudah tumbuh, saya akan tanam. Ternyata apa yang terjadi saudara setelah saya semai itu, ternyata benih pepaya atau biji pepaya yang saya semai itu enggak tumbuh-tumbuh. Tumbuh hanya kalau enggak salah ada itu 2 sampai itu masih kecil. Pulang saya dari Manokwari saudara, saya pergi ke situ karena saya mau tanam di lahan punya orang itu tuh yang kita bersihkan. Daripada jadi semak, ya saya mau tanam pepaya di situ. Karena sudah ada pepaya juga yang tumbuh sudah mulai berbuah di situ. Ternyata saya datang ke situ. Anehnya begitu saya ke situ, loh kok banyak? Apa itu? Pepaya yang tumbuh. Saya heran. Ya saya tahu bahwa pasti ini adalah kotoran burung. Ngerti nggak maksud saya apa yang saya cerita? Saya usahakan untuk menabur benih atau biji pepaya tapi enggak tumbuh. Justru yang tumbuh adalah kotoran dari burung. Dan akhirnya saya cabut, saya pindahkan pepaya yang tumbuh itu ke tempat-tempat yang lain. Kurang lebih 32 batang. Masih banyak lagi. Nah sekarang pepaya yang saya sudah tanam itu, bagian saya adalah hanya menyiramnya. Hanya dia tumbuh sehat. Mulai sekarang mulai tumbuh dia punya pucuk bagus, subur. Apakah yang memberikan pertumbuhan itu saya? Bukan. Bagian saya adalah apa? Menyiramnya dan menyianginya. Ya, banyak anak genci nggak tahu arti menyiangi. Apa itu menyiangi? Angi, menyiangi. Menyiangi itu artinya mencabut rumput atau semak di pinggir-pinggirnya supaya dia tidak terhimpit oleh semak itu dan kemudian bisa bertumbuh dengan baik, sehat dan akhirnya menghasilkan buah. Nah saudara, tanggung jawab kita dalam iman kita supaya itu menjadi sehat dia adalah menyiram lahan tempat benih itu ditanam dan menyianginya supaya rumput liar tidak menghalangi pertumbuhan. Kemudian tanggung jawab kita adalah menjaga agar hati kita tidak ditumbuhi oleh kekhawatiran dan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan benih yang ditabur itu. Ada jenis benih yang ditabur. Bukan jenis benih. Jenis tanah di mana benih itu ditabur. Ada tanah yang pinggir jalan, ada tanah yang berbatuan, ada tanah yang semak duri, ada tanah yang subur. Dan salah satu benih yang ditabur itu tumbuh dan akhirnya dia mati. Kenapa? Karena 3 hal. Ya, di dalam Matius 13 ayat 22 ada 3 hal yang membuat benih yang tumbuh itu menjadi tidak bertumbuh dengan sehat bahkan tidak berbuah karena 3 hal. Pertama adalah kekhawatiran. Yang kedua adalah kekayaan. Dan yang ketiga kenikmatan. Nah kalau kita tidak menyingkirkan itu di dalam hati kita, kekhawatiran, kecemasan, keinginan, kenikmatan dunia ini, benih yang ditabur itu akan menjadi mati dia. Oleh karenanya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, untuk kita tetap
mengalami pertumbuhan iman yang membuat akrab kita dengan Tuhan. Semakin akrab kita dengan Tuhan adalah, ingat, iman itu dikerjakan dan diberi pertumbuhan oleh Roh Kudus. Bagian kita membersihkan hati kita dari segala kekhawatiran dan kecemasan, kekayaan. Itu sebabnya kalau saudara masih kekhawatiran, masih menginginkan kekayaan dan segala macam, saudara-saudari, lama-lama kebenaran yang engkau terima itu akan menjadi dia tidak berbuah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, bagian yang ketiga, iman yang membuahkan relasi yang semakin akrab dengan Kristus adalah iman yang membuka pintu bagi Kristus. Apa maksudnya? Perhatikan ayat yang ke-17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kristus tidak sekedar mampir, tidak sekedar singgah. Bagaikan kalau kita memesankan makanan lewat GoFood. Dan ketika pada waktu tukang ojek menghantarkan makanan itu, ya, dia kan sekedar mampir, bukan tinggal di rumah kita. Bukan dia tinggal. Karena saya meyakini pada waktu Anda memesan makanan lewat GoFood dan tukang ojek datang kepadanya, maka pasti Anda membuka pintu dan kemudian menghampiri dia di halaman rumah. Ya. Mungkin dia sampai di teras rumah. Anda kan tidak akan mempersilahkan dia, silakan masuk. Dan kemudian Anda mendudukkan dia di sofa Anda, di ruang tamu Anda, dan menyiapkan makanan atau minuman buat dia, bukan? Anda hanya memberi dia tempat paling di teras rumah Anda. Dan kemudian Anda membayar ya pesanan makanan yang engkau pesankan lewat dia. Setelah dia pergi. Tuhan bagi kita bukan sekedar mengantarkan berkat. Bukan sekedar mengantarkan makanan. Bukan sekedar dia sebagai dokter. Saya sudah sampaikan minggu lalu hal itu. Kenali Tuhan, dia adalah Raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang engkau percaya. Akan berbeda saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau orang-orang yang kita percaya. Orang tua kita kah? Ayah dan mama kita kah? Atau sanak saudara kita ketika ia datang ke rumah kita, kan kita tidak hanya menempatkan dia di teras rumah, bukan? Kita tidak berkata kepada dia, "Pa, Ma, di situ ya, dah ya." Kan enggak gitu kan? Anda akan mempersilahkan dia masuk ke rumah Anda dan tinggal di rumah Anda. Mama saya hampir sudah 1 tahun ada di sini. Enggak, lebih bahkan karena dia waktu sempat dia bekerja. Kan saya enggak akan kasih dia di tempat, di teras untuk tinggal. Enggak, sama sudah di rumah saya. Saya siapkan dia tempat bagi dia untuk tinggal di situ. Sampai sekarang. Sama ketika kita semakin percaya kepada siapa kita percaya, semakin mempersilahkan dia untuk ada dalam hidup kita. Amin. Demikian Yesus. Semakin kita mempercayai dia, semakin kita memberi tempatnya dalam hidup kita untuk dia tinggal dalam diri kita. Sama ketika suami istri pada waktu pacaran, ya, saling mengungkapkan cinta, sudah saling menerima, tapi belum saling menyerahkan. Nah itu berbeda saudara. Ketika semakin mereka ketika waktu mereka menyerahkan diri dalam ikatan pernikahan, maka kan tidak mereka beda rumah, bukan? Bukan yang perempuan rumahnya di mana, laki-lakinya rumahnya di mana. Bukan kamar yang laki-lakinya di mana, kamar perempuannya. Satu rumah mereka, satu kamar mereka tinggal bersama. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah menerima dan menyerahkan hidup kita kepada Dia, artinya dia ada di dalam kita. Dia tinggal bersama kita. Bukan di samping kita.
Paham maksud saya? Dia ada di dalam kita. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dan firmanku tinggal di dalamnya. Maka minta apa saja yang kamu minta, engkau akan memperolehnya. Amin. Jadi Yesus itu tinggal bukan sekedar mampir. Bukan hanya dia di samping kita. Bukan pada waktu kita ada masalah baru ada dia. Tapi dalam seluruh hidup kita. Dalam segenap waktu kita. Dia selalu hadir bersama dengan kita. Dia ada di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita. Itu sebabnya kalau kita mengenal dia di dalam hal itu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Ingat. Dia adalah Tuhan. Segala Tuhan. Dan dia bersama dengan kita. Dan dengan segala situasi perubahan zaman. Yang sedemikian cepat kita tidak akan menjadi berputus asa. Tetapi kita memandang hari depan kita penuh dengan pengharapan. Dan kita akan melewati masa-masa yang tidak mudah. Penuh dengan kemenangan. Amin. Itu sebabnya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Supaya hidup kita semakin mengenal Tuhan. Semakin dalam relasi kita dengan Tuhan. Pelihara atmosfer iman itu supaya dapat tetap bertumbuh dan sehat. Pelihara memelihara. Saudara harus memelihara. Atmosfer yang terpelihara karena penyerahan diri kepada Allah dalam doa. Dan ketaatan kepada firman-Nya. Ya. Langkah praktisnya saudara. Apa langkah praktis? Supaya terpelihara atmosfer iman itu terus bertumbuh. Dan kemudian terpelihara karena penyerahan diri kita kepada Allah dalam doa dan ketaatan. Akan firman-Nya, pertama mengawali setiap hari dan menutup hari yang kita lalui di dalam penyerahan diri kepada Allah melalui doa. Ya. Awali hari dan tutup hari dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Yang kedua saudara adalah menyerahkan diri kepada tuntunan Tuhan yang ia lakukan melalui firman-Nya. Tidak bisa tidak saudara membaca Alkitab setiap hari dan taati firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar nambah pengetahuan. Bukan. Lakukan itu. Dan senantiasa memohon penyertaan Roh Kudus yang bekerja meneguhkan iman kita dari hari ke hari. 3 hal untuk iman kita semakin akrab dengan Tuhan. Iman adalah karena anugerah dari Allah Bapa. Iman adalah karya dari Roh Kudus. Dan iman adalah Kristus tinggal di dalam kita. Itulah yang membuat akrab kita dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa
setiap doaku saat ku menyembah. Rohmu bekerja, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Bapak Ibu saudara-saudari, ambil waktu teduh sejenak. Flashback waktu yang telah engkau lalui. Seberapa dalam relasimu dengan Tuhan. Apakah engkau sungguh-sungguh akrab dengan Dia? Keakraban itu karena pengenalanmu akan Tuhan dalam hidupmu. Keakraban kita kepada Tuhan karena kita semakin mempercayai Dia. Dan mempercayai Dia itu adalah menyerahkan hidup kita kepada Dia. Semakin kita menyerahkan diri kepada Dia, semakin akrablah kita kepadanya. Iman yang terus membangun keakrabanmu dengan Tuhan adalah iman yang dianugerahkan oleh Allah Bapa bagi kita. Bukan usaha kita. Bukan hasil kerja keras kita. Iman yang membangun keakraban kita dengan Tuhan adalah iman yang bertumbuh oleh karya Roh Kudus bagian kita. Menyingkirkan segala semak, membersihkan dari hati kekhawatiran dan kenikmatan dunia dan mengejar kekayaan. Maka iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu akan bertumbuh. Iman yang membuat kita semakin akrab dengan Tuhan adalah iman karena Kristus tinggal dalam hidup kita. Bukan sekedar mampir. Kristus tetap tinggal di dalam hidup kita. Permanen, bukan sementara waktu. Dan karenanya, biarlah dalam setiap harimu, engkau mengawali dan mengakhiri hari-harimu dalam penyerahan diri dalam doa kepada Tuhan. Engkau merenungkan dan melakukan firman Tuhan yang engkau baca setiap hari dengan penuh ketaatan.
Dan Engkau meminta tuntunan Roh Kudus dalam setiap langkah demi langkah untuk mengingatkan kamu akan firman-Nya dan memampukan kamu untuk mengerjakannya. Hanya dengan demikian kita dapat menatap hari masa depan kita. Bukan dalam kekhawatiran, bukan dalam kecemasan. Tetapi kita dapat bertindak dan semakin kuat di tengah segala situasi yang ada. Pagi hari ini, untuk mengingatkan kita akan semuanya itu, Kristus telah menebus kita dari kehidupan sia-sia. Dia tidak mengingat masa lalu kita, tetapi Ia memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Pada waktu kita menyerahkan diri kepada Dia. Dan supaya kita tetap mengingat bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Mari persiapkan roti dan anggur yang telah engkau peroleh itu ketika engkau masuk dalam ruangan ini. Sebelum kita makan roti dan anggur. Roti adalah lambang tubuh Kristus dan anggur adalah lambang dari darah Kristus. Biar engkau mengecek hatimu terlebih dahulu. Dan Roh Kudus menyelidikinya. Adakah keraguanmu kepada Kristus Yesus Tuhan? Dan kepada firman-Nya. Kalau engkau mengatakan tidak, puji Tuhan. Tapi kalau engkau iya, engkau meminta Roh Kudus meneguhkan hatimu dan memohon pengampunan kepada Dia. Supaya sungguh-sungguh hatimu mempercayai Dia. Engkau mengambil komitmen untuk mempercayai Kristus Tuhan yang menjamin masa depanmu dan Dia Tuhan atas hidupmu. Yang kedua, barangkali ada engkau menyimpan kesalahan orang. Yang pernah berbuat salah kepadamu. Pagi ini, sebelum engkau makan roti dan minum anggur itu, kau melepaskan pengampunan. Sebab Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni engkau. Yesus berkata, dan Dia mengajarkan kita di dalam doa, Bapa kami, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu karena Tuhan telah mengampunimu dari segala dosa dan kejahatan. Dan engkau telah dipersatukan menjadi satu tubuh, tubuh Kristus. Mari angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari makan dalam Kristus. Mari angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini
Setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari menaikkan syukurmu kepada Tuhan atas segala pengorbanan dan pengampunan yang Dia berikan bagi kita. Dan yang telah mengangkat kita menjadi anaknya. Diberikan hak istimewa untuk menjadi anaknya. Dan Ia menjamin masa depan kita sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat penebusanmu, dan buat jaminan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Bahwa hidup kami telah ditebus oleh darah-Mu dan hidup kami menjadi milik-Mu. Dan darah-Mu itu menjadi meterai baru bagi kami. Bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang hidup, yang mempunyai kehidupan kami. Dan hidup kami ada di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Satu jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui Embun Surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, hati kami limpah dengan syukur karena kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan terlebih waktu yang diberikan kepada kami hari ini untuk kami datang ke rumah-Mu, memuji dan menyembah Engkau, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu dari sebagian berkat-Mu yang telah kami terima daripada Engkau lewat pekerjaan dan usaha kami. Kami berterima kasih buat segala
kebenaran firman-Mu yang hari ini sebagian diberitakan kepada kami. Kiranya kebenaran firman-Mu itu tertulis dalam hati kami dan Engkau taruh itu di akal budi kami. Dan Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami selalu mengingatnya dan menghidupinya. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami pulang. Kami percaya tangan-Mu selalu terulur untuk melimpahkan kami dengan anugerah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, dan berkat-Mu. Itu sebabnya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada-Mu dan mengangkat dua belah tangan kami untuk menerimanya. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai-Mu, memimpin dan menuntun langkah demi langkah-Mu. Sehingga apapun yang dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.